بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Para sahabat setia Samurai Barokah yang dicintai Allah, kali ini admin channel Samurai Barokah akan membahas pahala puasa pada 10 hari kedua bulan Ramadan. Keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan tidak kalah besar dengan 10 hari pertama dan terakhir. Seperti yang telah diketahui, ada 3 fase Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan. 3 fase ini yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Pada awalnya terdapat rahmat, tengahnya terdapat ampunan, dan terakhirnya terdapat pembebasan dari api neraka. Keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan tidak boleh disia-siakan. Apalagi pada 10 hari kedua ini Allah telah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi umatnya yang berdoa dan memohon ampunan. Pada momen inilah saat tepat untuk memperbanyak doa dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Selain berpuasa, perbanyaklah zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan amalan-amalan lainnya. Keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan salah satunya adalah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. 10 hari kedua di bulan Ramadan ini merupakan hari terbaik untuk berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Sebab pada hari-hari tersebut Allah memberikan kenikmatan dikabulkannya doa bagi hambanya. Karena waktu terkabulnya doa yang paling mustajab ada di bulan Ramadan. Terjaga dari godaan duniawi, melaksanakan rangkaian ibadah bulan Ramadan di 10 hari kedua artinya orang tersebut mampu menahan dan menjauhkan diri dari godaan duniawi yang berlebihan. Godaan duniawi yang dimaksud seperti mementingkan urusan dunia dibandingkan ibadah. Misalnya mengobrol dengan teman-temannya dengan alasan buka puasa bersama. Contoh lain, tidak melaksanakan sholat tarawih karena sibuk menyiapkan keperluan lebaran. Oleh karena itu harus memiliki iman yang kuat. Wujud rasa syukur. Menjalankan ibadah puasa merupakan bukti bahwa manusia bersyukur, sebab tidak semua orang diberi nikmat, mendapat umur, dan berkesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di 10 hari kedua. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan niat dalam bentuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan mendapat pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kisah surat Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah dan para sahabat serta seluruh umat mukmin di zaman terdahulu telah menjalankan ibadah Ramadan, sebab itu orang yang menjalankannya juga mendapat pahala besar karena telah mengikuti teladan Rasulullah yang dicintai oleh Allah. Wujud istiqomah, mampu menjalankan ibadah di 10 hari kedua tentu sebuah kenikmatan iman dan hidayah dari Allah, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Keutamaan istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini memiliki pahala luar biasa.
Apalagi jika orang tersebut mampu menjalankan rangkaian ibadah puasa Ramadan secara lengkap, ialah wujud bahwa orang tersebut memiliki rasa istiqomah, sebab ibadah harus dijalankan semata-mata karena Allah dengan niat untuk akhirat. Pahala istiqomah beribadah adalah pahala yang tidak terputus dari Allah. Mencegah maksiat, setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, manfaat, keindahan, serta keberkahan. Sedangkan setiap larangan dalam Al-Quran pasti mengandung kerugian, kebinasaan, kehancuran, keburukan. Disarikan dari tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 200. Jelas bahwa ibadah di 10 hari kedua Ramadan akan menjadi jalan untuk mencegah maksiat karena banyak berbuat kebaikan, diberi kemudahan di dunia dan akhirat, seperti yang tercantum pada ayat ke-184 surat Al-Baqarah. Pada hari-hari yang tertentu, barang siapa yang sakit atau safar maka mengganti di hari lain. Bagi orang yang mampu maka ia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan atau membayar kelebihan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibadah puasa Ramadan di 10 hari kedua mudah dijalankan bagi orang yang ikhlas. Bagi yang berhalangan belum mengganti di hari lain dan akan tetap mendapat pahala yang sama seperti ketika Ramadan. Amalan 10 hari kedua bulan Ramadan: 1. Membaca Al-Quran. Amalan satu ini merupakan amalan utama di bulan Ramadan. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Qiyamul Lail, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mendirikan salat malam seperti bulan Ramadan maka dosa-dosanya akan diampuni, bahkan ia umpama bayi baru lahir. Sedekah bersedekah merupakan wujud ketaatan seorang hamba terhadap Allah dan juga wujud kepedulian terhadap sesama. Memberi makan orang yang berpuasa seperti sabda Rasulullah, barang siapa memberi makan orang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Doa 10 hari kedua bulan Ramadan. Pada 10 hari kedua bulan Ramadan Anda bisa berdoa dan meminta pengampunan Allah dengan melafadzkan doa sebagai berikut: Allahumma ghfirli dhunubi ya rabbal alamin, Allahumma ghfirli dhunubi ya rabbal alamin, Allahumma ghfirli dhunubi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, wahai Tuhan pencipta semesta alam. Para sahabat setia channel Samurai Barokah yang dicintai Allah, sekian dan terima kasih sudah menyimak pembahasan ini melalui video yang diunggah oleh channel Samurai Barokah. Semoga ilmu ini berguna untuk kita semuanya. Amin. Jangan lupa like dan subscribe channel Samurai Barokah ini dan aktifkan terus lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info-info edukasi Islami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.